Kalau dari saya sendiri itu perasaan saya itu sangat antusiasme terhadap pemimpin baru tentunya, bagaimana pemimpin tersebut semoga bisa mendapat membawa perubahan tentunya di generasi Z untuk saat ini. Sebenarnya kalau ditanya mengenai bagaimana perasaannya mengenai pelantikan presiden yang baru ini kan kalau tidak salah pelantikannya itu di bulan ini tanggal 20-an kalau tidak salah. Tentunya excited juga karena kan tidak lama lagi kita sudah mendapatkan presiden yang baru, mendapatkan pemimpin yang baru untuk negara ini gitu, untuk menjadi nahkoda untuk negara Indonesia untuk kedepannya gitu. Pelantikan presiden yang baru ini kita merasa cukup senang ya atas terpilihnya Pak Prabowo. Saya kira kita sangat surprise ya, ada optimisme yang tinggi terhadap pelantikan presiden yang baru. Hal yang terpenting kita catat adalah dalam sejarah perpolitik Indonesia, saya kira inilah peralihan kepemimpinan nasional yang lebih kondusif, lebih damai. Dibanding misalnya dari Orde Lama ke Orde Baru, reformasi, lalu kemudian pergantian dari presiden sebelumnya, itu kadangkala ditandai dengan fragmentasi politik. Ya. Dan yang menjadi luar biasa adalah pergantian kepemimpinan ini, Jokowi dan Prabowo itu memiliki hubungan emosional dalam pemerintahan. Lalu kemudian Jokowi sangat merespon terhadap terpilihnya Prabowo, apalagi berpasangan dengan putra beliau Gibran. Nah, ini tentu sebagai modal politik bagi Prabowo untuk menjalankan pemerintahan yang baru, karena dari estafet kepemimpinan Prabowo itu memiliki hubungan baik dengan presiden sebelumnya. Tapi juga harus dicatat bahwa harus ada diferensiasi. Oke, pergantian kepemimpinan ini berjalan dengan baik, tetapi tentu masyarakat memiliki harapan-harapan apa yang terbaik dari era Jokowi dilanjutkan, dan tentu mengharapkan ada inovasi-inovasi lain yang dikembangkan pada era pemerintahan baru ini. Kalau untuk mungkin perasaan dan tanggapan pribadi tidak ada, tapi pasti setiap pelantikan mengharapkan atau memiliki perasaan senang terhadap pelantikan presiden ini karena punya harapan baru untuk kedepannya. Bagaimana presiden ini memimpin negara ini. Perasaan saya mungkin setelah melihat perjuangan Pak Prabowo selama 20 tahun mengikuti pemilihan presiden, mungkin waktunya Pak Prabowo memperlihatkan sejatinya seorang presiden untuk periode ini. Dan mungkin visi misi yang untuk masyarakat bisa memberikan efek yang positif. Jadi harapan saya itu kepada presiden yang dilantik itu dapat membawa perubahan yang positif tentunya, dan dapat menginspirasi ataupun mendengar aspirasi-aspirasi dari masyarakat maupun generasi Z ya pada saat ini, karena untuk zaman sekarang itu generasi Z itu sendiri tuh banyak keluhan-keluhan ataupun cemas terkait negara kita sendiri, baik itu untuk menuju ke Indonesia emas ke depannya. Kalau berbicara mengenai harapan, tentunya semoga lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya, mungkin terkait masalah-masalah yang belum terpecahkan di periode sebelumnya mungkin bisa terpecahkan di periode ini atau di masa kepemimpinan presiden yang akan dilantik ini. Mungkin sebagai contoh, mungkin di masalah di bidang pendidikan mungkin lebih merata lagi dan lain-lain sebagainya. Harapan saya untuk presiden yang baru ini mudah-mudahan bisa membawa perubahan ya untuk nasib rakyat kecil, rakyat menengah ke bawah, supaya bisa memperbaiki ya taraf kehidupannya ya. Harapan kita bahwa di era Prabowo itu harus mengembalikan citra marwah dari institusi negara. Lembaga-lembaga negara seperti MK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, itu jangan lalu kemudian orang menganggap bahwa konstitusi ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan penguasa. Jadi saya kira itu yang menjadi harapan besar kita. Lalu kemudian sumber daya alam Indonesia ini harus benar-benar dijaga. Kita
sering melihat bagaimana misalnya tambang dinikmati kelompok tertentu, masyarakat menjerit, tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok yang ditengarai menguasai aset negara seperti tambang yang kemudian tidak terjadi keadilan sosial. Jadi ini harus dikelola dengan baik. Dan saya kira Prabowo jangan tersandra. Ya, kita mengharapkan tidak tersandra dari tekanan-tekanan politik, bargaining politik, tetapi dia harus menjalankan. Modal utamanya adalah beliau adalah prajurit yang mana memiliki spirit nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air, dan itu menjadi harapan besar kita dari Prabowo Subianto dan Gibran dalam pemerintahan baru ini. Untuk harapan saya ke depannya, Presiden ini bisa amanah dengan apa kebijakan yang dia buat untuk negara kita ke depannya. Harapan saya mungkin visi misi yang diberikan kepada masyarakat umum yang kemarin disampaikan mungkin dapat diaksikan dan diberikan dampak yang begitu nyata kepada masyarakat terutamanya. Kita bisa melakukan perencanaan terkait masa depan sendiri dan dengan kolaborasi terkait pemerintah dan presiden yang dilantik saat ini tuh bisa menjalankan program-program tentunya dan memperlihatkan bukti bagaimana sih Indonesia itu melakukan presiden yang dilantik sekarang itu bisa melakukan pembangunan berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat sendiri untuk membangun Indonesia emas ke depannya. Oke, baik. Kalau berbicara tantangan, karena kita juga lihat sekarang zamannya teknologi semakin berkembang, tentunya tantangan yang paling mendasar yang mungkin akan dihadapi oleh kepemimpinan dari presiden yang baru ini tentunya dari segi kemajuan teknologi juga. Bagaimana kita bersaing dengan negara-negara yang lain, dan mungkin juga di aspek pendidikannya seperti yang saya katakan tadi juga mungkin bisa lebih merata lagi ke pelosok-pelosok dan lebih dimajukan lagi lah, karena kita mungkin bersama ketahui bahwa tingkat literasi juga di Indonesia masih cukup rendah dan mungkin ini merupakan PR terbesar bagi presiden yang akan dilantik gitu. Tentu tantangannya sangat banyak. Pertama, harus konsisten menjalankan apa yang dijanjikan. Yang sangat familiar di masyarakat itu adalah makan siang gratis. Nah, yang kemudian sekarang sudah diganti menjadi makan gizi, makanan bergizi. Itu anggaran per hari ada yang kita baca di sejumlah media, itu 1,2 triliun per hari. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana membiayai itu. Pada saat yang bersamaan, hutang negara makin banyak. Dan tentu Prabowo sudah disinyalir bakal akan memulai pemerintahannya dengan utang baru. Karena kalau defisit, sulit untuk mengembangkan apa yang menjadi program-program yang sudah dijanjikan. Itu pertama. Yang kedua, kondisi perekonomian sekarang cenderung menurun. Misalnya terutama daya beli masyarakat yang menurun. Nah, ini pemerintah harus mencari sistem ekonomi atau pola ekonomi menggerakkan perekonomian masyarakat lebih inovatif. Nah, sebab kalau ekonomi ini bermasalah, tentu berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan berdampak terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi ini untuk membangun trust masyarakat, saya kira pemerintahan yang sekarang, yang baru adalah harus menghidupkan perekonomian yang sekarang melambat. Kalau untuk masa depan kepemimpinan presiden ke depannya itu tergantung presidennya ya. Bagaimana nanti ke depannya dia melakukan program dari pelantikan dari masa jabatannya itu, terus intinya dia punya tim yang solid yang bisa membantu masyarakat dan juga tetap berpihak kepada masyarakat. Tantangan terbesar yang mungkin bisa dihadapi oleh presiden mungkin yang pertama korupsi yang begitu banyak yang ada di negara ini, dan semoga Pak Presiden dapat menghilangkan atau memberantas seluruh korupsi yang ada di Indonesia.